Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan melanjutkan pembelajaran jarak jauh kita atau belajar dari rumah kita untuk mata pelajaran IPA. Dan kali ini merupakan pertemuan yang ke-12, masih membahas tentang bab listrik statis. Untuk itu, kepada seluruh peserta didik yang sudah ikut di dalam Zoom ini, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pelajaran kali ini dapat bermanfaat dan dapat memotivasi kalian semua untuk lebih belajar, lebih tekun, dan lebih giat. Tetap semangat, salam sehat, dan tetap menjaga protokol kesehatan dalam setiap aktivitas kalian. Dan kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini akan segera berakhir dan kita bisa belajar sebagaimana mestinya. Namun demikian, dari kondisi yang sedang kita hadapin ini, mudah-mudahan kita semua masih diberikan semangat untuk belajar sehingga PDR, belajar dari rumah dan atau PJJ, pembelajaran jarak jauh ini masih dapat kita laksanakan. Untuk itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Mohon untuk ada keaktifan dari kalian yang mungkin pada saat ada beberapa materi atau masalah yang memang kalian tidak paham, kalian boleh bertanya. Karena selama ini untuk mapel IPA ini cenderung tidak aktif. Artinya kalian hanya menjadi pendengar, tetapi tidak menjadi subjek di dalam pembelajaran ini. Kesulitan Bapak adalah mengikut sertakan kalian di dalam pembelajaran, karena virtual itu pasti banyak kendala untuk hal itu. Oleh karena itu, silakan nanti kalian bertanya apa yang kira-kira memang perlu ditanyakan. Terima kasih, kita lanjut saja. Akan Bapak presentasikan materinya, dan ini adalah merupakan sesi kedua dalam pembelajaran kita hari ini. Sudah Bapak kirim voice note yang isinya karena ada keterbatasan peserta Meet, yaitu maksimalnya 100, maka dibagi dua sesi. Mudah-mudahan semuanya dapat ikut, walaupun kalau ikut semua tentu juga tidak bisa masuk, tetapi paling hanya sekitar 18 orang yang tidak bisa. Dan pada saat ini, untuk sesi kedua ini baru ada 68, berarti masih lumayan banyak yang bisa bergabung. Maka dari itu, Bapak tunggu kalian bisa segera bergabung di Meet ini. Kita saling share atau saling sharing, saling berkomunikasi apa kendala-kendala yang dihadapi selama kegiatan PJJ ini. Baik, Nak, kita akan membuka materinya tentang materi pembelajaran pada hari ini.
Pertemuan ke-12, penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 poin. Yang pertama adalah kelistrikan pada sel saraf. Yang kedua, listrik statis pada penangkal petir. Yang ketiga, listrik statis pada mesin fotokopi. Dan yang keempat, listrik statis pada alat penanggulangan polusi partikel bermuatan. Namun demikian, di pertemuan 12 ini, karena terbatasnya waktu, nanti kita hanya akan membahas 2 bagian utama saja, yaitu 1 dan 2, dan nanti akan ditambah pengenalan terhadap elektroskop. Jadi tugas kalian nanti bisa bertambah, yaitu untuk membaca listrik statis pada mesin fotokopi dan juga pada alat penanggulangan polusi partikel bermuatan. Kita lanjut. Tujuan pembelajarannya yang pertama memahami konsep listrik statis pada sistem saraf, khusus pada saraf manusia. Yang kedua, mengidentifikasi bagian-bagian sel saraf atau nama lainnya neuron. Kemudian menjelaskan cara kerja penangkal petir dan memahami cara kerja elektroskop. Ini adalah gambar dari ilustrasi tentang sistem saraf pada manusia. Jadi sel saraf manusia kurang lebih mempunyai gambar seperti ini. Tidak persis, tapi ini adalah sebuah gambar ilustrasi tentang sistem saraf pada manusia, yaitu merupakan gabungan atau hubungan dari neuron ke neuron yang lainnya menjadi sebuah sistem yang cukup rumit sebenarnya, namun dalam pembelajaran kita tidak serumit yang kita bayangkan. Penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Di sini nomor 1 adalah kelistrikan pada sel saraf. Tubuh kita dapat menunjukkan adanya gejala kelistrikan, khususnya pada saraf yang disebabkan adanya impuls atau sinyal pada sel saraf. Nah, kajian yang khusus mempelajari tentang aliran impuls atau sinyal pada sel saraf pada tubuh manusia disebut dengan nama biolistrik. Sebelum kita lanjutkan pada pembahasan kita berikutnya, di dalam sistem metabolisme tubuh manusia ada yang disebut dengan nama sistem koordinasi. Nah, di dalam sistem koordinasi itu ada yang namanya sistem saraf, kemudian sistem indera, dan ada yang disebut dengan nama sistem otot. Ada 3 sistem sebenarnya, ada sistem hormon. Apa ulang? Di dalam sistem koordinasi itu terbagi menjadi 3, yaitu sistem saraf, sistem indera, dan sistem hormon. Sistem saraf, sistem indera, dan sistem hormon. Ketiga sistem ini akan bekerja sama di dalam sistem koordinasi pada manusia. Nah, kelistrikan pada manusia itu terdapat pada sel saraf. Nama lain dari sel saraf sudah ada di atas adalah neuron. Jadi begini, di dalam sistem saraf itu akan berkombinasi dengan sistem indera dan sistem hormon.
Dalam sistem koordinasi itu di sana ada yang disebut dengan nama rangsang atau rangsangan. Rangsang atau rangsangan tersebut akan diterima oleh reseptor. Nah, reseptor inilah adanya pada sistem indera. Kemudian setelah dari reseptor baru akan menuju ke sistem saraf. Jadi ujung atau pada alat indera kita itu akan terdapat sistem saraf yang berfungsi sebagai penerima rangsang. Nah, impuls yang diterima oleh alat indera manusia akan dilanjutkan melalui sistem saraf sensoris atau sistem saraf sensorik. Jadi bisa sensoris, bisa sensorik. Nah, sistem saraf sensoris ini menghantarkan impuls dari reseptor menuju sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat ada dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Kalau diterjemahkan oleh otak sampai muncul respon, dikenal dengan nama perjalanan impul panjang atau yang menghasilkan gerak disadari. Tetapi kalau hanya diartikan atau diinterpretasikan atau diolah hanya sampai pada sistem sumsum tulang belakang, maka gerakannya akan menjadi gerakan refleks atau gerakan tiba-tiba. Atau dikenal dengan nama perjalanan impuls pendek. Jadi dari rangsang diterima oleh reseptor, impuls dilanjutkan oleh sistem saraf sensoris, kemudian ke sistem saraf pusat atau SSP, diterjemahkan, dilanjutkan melalui sistem saraf motorik, baru ke efektor dan menghasilkan respon. Sekarang kita akan melihat atau membayangkan apa dari rangsang sampai respon. Yang mudah saja, misalnya kita melihat tayangan di televisi. Tayangan televisi itu kebetulan adalah tayangan tentang komedian. Maka gambar maupun suara yang ada di dalam televisi itu atau yang ditampilkan di layar televisi tersebut adalah rangsang. Rangsang yang ada di layar televisi tadi akan diterima oleh mata untuk melihat isi visualnya atau gambarnya. Berarti yang menjadi reseptor adalah mata kita. Tetapi juga ada suara atau audio yang menerima adalah telinga kita. Tentu kamu tahu bahwa dua-duanya ini adalah merupakan alat indera. Rangsang diterima reseptor, untuk gambar diterima oleh mata dan suara diterima oleh telinga, maka dari mata tersebut impuls akan diteruskan atau rangsang akan diteruskan melalui sistem saraf sensoris. Ya, tentunya secara bersamaan, bukan hanya kerja dari mata saja,
tetapi tentu bersamaan juga dengan kerja dari telinga kita. Setelah sampai ke otak, maka otak akan menerjemahkan dari rangsang yang diterima tadi. Kalau kemudian orang itu tertawa, maka tertawanya ini adalah respon. Tentu ada perjalanan impuls dari otak menuju ke otot yang ada pada mulut kita. Nah, dari otak menuju ke mulut kita tadi melalui sistem saraf motoris atau sistem saraf motorik. Yes. Jadi kita bisa menyimpulkan dari rangsang menuju reseptor, kemudian sistem saraf sensoris, kemudian sistem saraf pusat, dalam hal ini otak, kemudian sistem saraf motoris, dan akhirnya sampai ke efektor, dan akhirnya muncul respon. Dari rangsang sampai ke dari rangsang sampai ke respon itu melalui perjalanan yaitu melalui sel saraf pada manusia. Nah, di dalam sel saraf pada manusia yang dikenal dengan tadi impuls atau rangsang tadilah terdapat di dalamnya kajian yang khusus mempelajari tentang aliran impuls pada tubuh manusia disebut dengan nama biolistrik. Bio itu artinya hidup, listrik itu ya artinya listrik. Jadi listrik di dalam baik. Halo? Sudah sedikit bermasalah, kita lanjutkan saja. Nanti untuk yang lainnya kalian bisa membaca di materi yang sudah Bapak share. Sel saraf mengantarkan impuls karena terjadi pertukaran ion-ion di dalam dan di luar membran sel. Ini adalah gambar yang ada juga di dalam buku kalian. Tapi ada catatan penting yang harus diingat bahwa kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh. Bukan listrik yang mengalir pada kabel listrik di rumah-rumah. Jadi kelistrikan pada tubuh manusia tidak sama dengan kelistrikan yang ada pada jaringan atau instalasi listrik yang ada di rumah, atau mungkin yang ada pada lampu senter, radio, dan lain sebagainya. Karena di dalam tubuh kita hanya ada berkaitan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh. Sebelum lanjut, ada istilah ion. Ion itu adalah atom atau gugus atom yang bermuatan listrik. Sebagai contoh misalnya di situ ada ion Na+. Itu artinya ion natrium mempunyai atau bermuatan listrik positif. Ada ion Cl-, artinya
klor bermuatan negatif. Begitu juga untuk K+. Tetapi ada beberapa ion yang ada pada gugus atom. Misalnya NO3-, SO2-. Nah, itu artinya dia berbentuk gugus. Maka pengertian ion biasanya diartikan sebagai atom atau gugus atom yang bermuatan listrik. Begitu ya. Gambar ini sebenarnya secara sederhana dapat dijelaskan bahwa angka minus 70 nanovolt, ini ada minus 70 NV, N-nya itu nano. 1 nano itu sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 9. Jadi kalau minus 70 nanovolt, itu artinya minus 70 kali 10 pangkat min 9 volt. Sebuah angka yang sangat kecil. Nah, angka minus 70 nanovolt ini diperoleh dari kondisi atau keadaan sel saraf yang tidak sedang melepaskan neurotransmitter atau dikenal dengan keadaan sel saraf dalam keadaan santai atau dalam keadaan rileks. Ini akan menunjukkan angka minus 70 nanovolt. Nah, kelistrikan minus 70 nanovolt atau 70 nanovolt ini, beda potensial ini, dihasilkan karena adanya perbedaan jumlah muatan di luar membran sel akson dengan bagian dalam membran sel akson. Beda potensial pada sel saraf disebabkan karena adanya perbedaan muatan antara muatan yang berada di luar sel membran akson, membran sel saraf ini nih, dengan di bagian dalamnya. Jadi tidak karena adanya aliran muatan di dalam sel saraf itu sendiri, tapi perpindahan. Kita lanjut. Nah ini. Nomor A, saat neurotransmitter dilepaskan dari sel-sel saraf lain, impuls atau rangsangan akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Neurotransmitter mengakibatkan muatan positif Na+ masuk ke dalam sel saraf. Jadi ketika ujung akson atau ujung neurit melepaskan neurotransmitter yang akan melanjutkannya ke dendrit, itu mengakibatkan ion-ion natrium positif yang berada di luar membran sel akan masuk ke dalam, menuju ke bagian dalam membran sel saraf, tepatnya pada membran sel akson. Nah, saat muatan positif Na+ masuk ke dalam sel saraf, melewati membran sel, tadi yang sudah kita bahas, rangsang listrik mengalir ke ujung sekitar sel saraf. Begitu. Saat rangsangan telah mencapai ujung sel saraf, neurotransmitter akan dilepaskan kembali menuju sel saraf lain atau sel tujuan. Nah, disinilah konsep kelistrikan yang ada pada sistem saraf manusia. Jadi intinya ada neurotransmitter yang menjadi penyebab adanya perpindahan ion-ion yang berasal dari luar membran sel menuju ke
membran dalam bagian sel. Begitu penjelasan tentang impuls listrik pada saraf manusia. Untuk lebih memahami atau menambah pengetahuan tentang neurotransmitter, kalian bisa mengunjungi laman https://id .wikipedia.org/wiki/neurotransmitter. Di sana akan ada banyak penjelasan tentang neurotransmitter. Jadi pada pertemuan ini kita hanya menyinggung sedikit tentang neurotransmitter tersebut. Ini adalah bagi gambar neuron yang sederhana. Jadi kalau kita lihat di sini ada nomor 1. Nomor 1 ini dikenal dengan nama dendrit. Jadi dendrit itu adalah tonjolan atau culuran sitoplasma yang keluar dari badan sel. Dan jumlahnya banyak, jadi seperti bercabang-cabang. Kemudian yang nomor 2 ini adalah inti sel. Nomor 3 ini dikenal dengan nama neurit atau akson. Sedangkan nomor 4 ini adalah nodus Ranvier. Jadi kalau kita lihat neurit atau akson itu seperti sambungan-sambungan sosis. Pada saat pertemuan antara satu sosis dengan satu sosis yang lain, itu akan terdapat lekukan. Nah, lekukan inilah yang dikenal dengan nama nodus Ranvier. Kita akan bahas di sini lumayan banyak tentang pemahaman bagian sel saraf. Ini gambarnya ya, nak. Yang pertama adalah nukleus. Tentu kalian masih ingat nama lain dari nukleus itu artinya inti. Karena ini sel saraf berarti inti sel saraf. Namun di dalam inti sel saraf terdapat inti lagi yang namanya nukleolus. Mudah-mudahan kalian masih ingat organel-organel di dalam sel. Ya, pada saat kalian mempelajari tentang sel atau struktur terkecil dari organisme, gitu ya. Kemudian di sini ada yang namanya badan sel. Di dalam gambar ini badan sel itu diperlihatkan dengan adanya titik-titik warna hitam. Yang di dalamnya terdapat inti sel. Inti sel. Yang tentunya di dalam badan sel itu terdapat yang namanya sitoplasma. Dan di dalamnya juga akan terdapat organel-organel sel lain seperti mitokondria, lisosom, ribosom, dan juga vakuola. Dan ada beberapa jenis organel sel yang lain. Kemudian ada dendrit. Kemudian ada yang memanjang, itu yang disebut dengan nama akson atau neurit. Kemudian ada lekukan yang disebut dengan nama nodus Ranvier. Dan neurit itu sendiri diselubungi oleh sel Schwann yang dikenal dengan nama selubung mielin. Jadi ada selubung mielin yang menyelubungi akson. Gitu ya. Ini adalah bagian-bagian dari sel. Jadi ada 5 yang perlu banget kalian ingat. Pertama adalah dendrit, badan sel, neurit atau akson, nodus Ranvier, selubung mielin.
Ini penjelasannya. Dendrit adalah penonjolan badan sel atau dikenal lain dengan kata penjuluran atau juluran. Badan sel yang bercabang-cabang dan berbentuk seperti cabang pohon. Itu kan tadi kelihatan di badan sel yang banyak keluar itu yang pendek-pendek, itu namanya dendrit. Fungsinya adalah menerima impuls dari sel lain dan meneruskannya ke badan sel. Kemudian ada badan sel. Di sini juga disebutkan ada mitokondria, ribosom, badan Golgi, retikulum endoplasma, dan beberapa bagian-bagian lain dari badan sel itu sendiri. Meneruskan info dari dendrit ke akson. Kemudian akson, penonjolan badan sel berbentuk panjang dan silindris. Itu tadi yang seperti sambungan-sambungan sosis. Setiap satu sel saraf hanya memiliki satu akson. Ujung akhir akson disebut dengan terminal akson. Terminal ini memiliki beberapa percabangan dan berbonggol. Pada bonggol inilah akan dilepaskan neurotransmitter yang disebut sebagai bonggol sinaptik atau sinaptis. Nah, inilah bagian dari sel saraf. Kemudian yang masih ada dua lagi, yaitu mielin, yang dikenal dengan nama selubung mielin, yang merupakan lapisan dari sel Schwann. Merupakan lapisan lemak, sulit ditembus oleh ion-ion yang keluar dan masuk membran sel saraf pada bagian akson. Fungsinya adalah mempercepat impuls saraf dengan membantu terjadinya loncatan muatan. Dan yang kelima adalah nodus Ranvier. Jadi ada 5 kan yang menjadi bagian utama. Yang pertama adalah dendrit, badan sel, akson atau neorit, kemudian selubung mielin atau mielin, dan nodus Ranvier. Itu adalah bagian dari sel saraf kita atau neuron. Jadi nama lain dari sel saraf itu namanya neuron. Tentu itu adalah ukurannya mikroskopis, ukuran yang sangat kecil, tetapi di dalam ukuran yang kecil tersebut terdapat bagian-bagian, yaitu ada dendrit, badan sel, neorit, myelin, dan nodus Ranvier. Bagian-bagiannya. Untuk pembahasan kita tentang kelistrikan pada sel saraf atau pada sel tubuh manusia, cukup yang diingat bahwa kelistrikan pada tubuh manusia disebabkan karena adanya perpindahan ion yang terdapat pada sel saraf. Neurotransmitter yang menyebabkan adanya perpindahan ion natrium positif menuju ke bagian membran dalam yang kemudian mengakibatkan adanya gejala kelistrikan. Dan itu menjadi sangat penting karena gejala kelistrik inilah yang menyebabkan perjalanan impuls dari rangsang sampai ke respon menjadi sangat cepat. Dan ketika kita merespon sesuatu itu tidak menunggu lama. Artinya kita tidak lemot, gitu kan? Ketika kita melihat, maka langsung ada respon. Apalagi kalau geraknya gerak refleks. Pada saat kita secara tidak sengaja menyentuh benda yang panas, maka secara cepat bagian tubuh kita yang mengenai benda panas tersebut akan menghindar. Itu namanya gerak refleks, yang gerak itu hanya dikoordinasikan sama sumsum tulang. Kemudian yang berikutnya adalah penggunaan listrik statis dalam teknologi. Ini hanya akan membahas 2 saja dan ada videonya. Yang pertama adalah cara kerja penangkal petir. Mari kita simak videonya. Hai teman TC, apa kabarnya hari ini? Kali ini saya akan membahas soal apa sih kita dalam video tentang listrik, khususnya status dalam sehari-hari. Alat
menggunakan sudut. Penangkal petir adalah sebuah alat yang berisi tinta untuk daya yang bukan ke tanah melalui kabel. Untuk kerjanya adalah pengosongan atau penetralan muatan listrik. Juga potensial yang besar antara awan dan awan atau awan dan bumi menyebabkan terjadinya lompatan muatan listrik atau perpindahan elektron bersama-sama. Lompatan muatan listrik tersebut disebut sebagai petir. Agar muatan listrik tidak merambat ke tanah melalui bangunan, dibuatlah alat penangkal petir. Alat penangkal petir terdiri dari batang penangkal petir yang berada di bagian ujung berbentuk langit, kawat konduktor, dan tempat hubungan atau grounding di dalam tanah. Hubungan yang ujung akan lebih mudah untuk mengumpulkan muatan listrik. Muatan listrik kemudian dialirkan ke tanah melalui kabel, bukan melalui dinding bangunan. Hal ini dapat mencegah terjadinya kerusakan atau kebakaran pada bangunan. Jadi, jawaban yang tepat adalah D, yaitu pengosongan muatan. Gimana teman-teman? Udah kan? Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman lainnya. Dan juga lakukan soal di ciptakita.id. Cipta kita, kita. Itu adalah tayangan sederhana tentang cara kerja penangkal petir. Sistemnya adalah dengan cara pengosongan. Tentu kalian pernah mendengar berita ada orang atau bangunan atau pohon yang tersambar petir. Pada saat akan turun hujan, maka kondensasi yang terdapat di awan tersebut akan mengakibatkan adanya pengumpulan muatan listrik yang jumlahnya sangat banyak. Jadi muatan-muatan listrik yang sangat banyak yang terdapat pada awan satu dengan awan yang lainnya bisa mengakibatkan adanya perbedaan potensial yang sangat tinggi. Terjadinya bisa antara awan dengan awan atau awan dengan bumi. Nah, kalau akibat dari perbedaan potensial yang sangat besar itu mengakibatkan terjadinya perpindahan elektron secara bersama-sama, maka akan terjadi yang disebut dengan nama petir. Kalau perpindahannya dari awan ke bumi melewati pohon, maka dikatakan pohon tersambar petir. Kalau misalnya ada kejadian musibah ternyata melewati manusia, maka dikatakan manusia itu tersambar petir. Karakteristik dari elektron atau muatan listrik, dia akan menuju ke tempat yang paling cepat agar dia sampai ke bumi. Oleh karena itu, ketika terjadi hujan atau akan hujan dan timbul banyak petir, maka banyak yang harus kalian hindari. Di antaranya, tidak berada di tempat lapang. Tidak juga berada di bawah pohon yang tinggi. Jadi kalian harus bisa menghindar adanya kemungkinan-kemungkinan adanya petir tersebut. Teknologi yang dapat digunakan untuk menyelamatkan gedung-gedung bertingkat dari sambaran petir adalah dipasangnya penangkal petir. Pada ujung penangkal petir itu akan dibuat runcing, kemudian dihubungkan melalui konduktor menuju ke bumi atau yang dikenal dengan nama ground. Ingat bahwa bumi kita itu akan mampu menumpang jumlah elektron dengan jumlah yang tidak terbatas. Sehingga pada saat elektron-elektron atau muatan-muatan tersebut menuju ke penangkal petir, maka di dalam penangkal petir tersebut sebagai konduktor, dia akan menghantarkan muatan menuju ke bumi atau menuju ke ground.
pada saat pindah dari awan ke bumi, kalau memang dia menuju ke penangkal petir, maka akan timbul kilatan bunga api listrik yang merupakan hasil dari gesekan antara muatan-muatan dengan udara, yang kemudian kita kenal dengan nama kilat. Kemudian juga akan menghasilkan getaran yang sangat kuat, yang kemudian menghasilkan suara yang menggelegar atau disebut dengan nama guntur. Itulah terjadinya petir, ya, terjadinya petir. Kemudian yang berikutnya yang akan dibahas adalah tentang elektroskop. Apa sih elektroskop itu? Mendeteksi muatan dengan elektroskop. Alat dan alat yang ditemukan. Elektroskop, batang kaca, batang eboni. Itu elektroskop. Hal ini kemudian masukkan batang kaca ke dalam sebelah. Lalu produk dan ujung batang kaca tersebut terkiringkan elektroskop. Apabila elektroskop terbuka, ketika batang kaca terkiringkan elektroskop, maka elektroskop menuju kaca. Hal ini menyebabkan kekurangan untuk menguji kekurangan elektrik elektroskop mengalami kekiringan. Hal ini menyebabkan pengurangan elektron pada gunung elektroskop. Akibatnya, secara durasi sedikit dari pemakaian mengurangi. Demikian pula ketika batang kemudian yang kemudian disebutkan dengan elektroskop, maka durasinya akan mengurangi. Hal ini terjadi karena elektron bebas eboni mengalir dan terus mengambil elektroskop. Karena kedua bilah negatif, maka kedua bilah positif. Jadi, kita dapat menentukan jika sebuah benda disentuhkan elektroskop, kedua bilahnya kurang, maka benda tersebut pastilah berlistrik. Namun, pada tahap mendeteksi muatan Ya, jadi elektroskop itu alat yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya muatan-muatan listrik. Namun sebenarnya juga dapat digunakan untuk mengetahui jenis muatan listrik. Bagian utama dari elektroskop, pertama adalah kepala elektroskop, kemudian ada bilah elektroskop, yaitu bagian yang menghubungkan antara kepala elektroskop dengan daun elektroskop. Kemudian ada daun elektroskop itu sendiri. Kemudian juga ada bagian yang atau tabung ya, tabung yang digunakan untuk meletakkan bagian-bagian elektroskop yang tadi.
Ketika kaca digosokkan pada kain sutra, maka kita sudah tahu bahwa kaca itu memang bermuatan listrik. Tapi untuk mengetahui benarkah kaca itu bermuatan listrik atau tidak, maka kaca itu didekatkan pada kepala elektroskop. Jika daun maksud saya, daun elektroskop itu mengembang atau saling menjauh, maka dikatakan kaca tersebut bermuatan listrik. Kita tahu bahwa kaca itu bermuatan listrik positif. Apa sih yang terjadi? Pada saat kaca yang sudah digosokkan pada kain sutra didekatkan pada kepala elektroskop, maka elektron-elektron yang berasal dari daun elektroskop akan menuju ke kepala elektroskop. Kalian tentu tahu kenapa bisa terjadi demikian. Karena kaca tadi kan bermuatan positif. Antara muatan positif dengan muatan negatif akan terjadi tarik-menarik. Sehingga daun elektroskop akan kekurangan elektron. Atau dengan kata lain, daun elektroskop akan bermuatan positif. Baik daun elektroskop yang kanan maupun daun elektroskop yang sebelah kiri. Karena dua-duanya bermuatan positif, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Nah, gaya tolak-menolak inilah yang menyebabkan daun elektroskop membuka. Lantas bagaimana jika yang didekatkan adalah ebonit atau plastik yang telah digosokkan pada kain bol? Ternyata daun elektroskop juga membuka, tetapi kasusnya tentu sedikit berbeda. Pada saat plastik atau ebonit yang bermuatan tadi didekatkan pada kepala elektroskop, maka elektron-elektron yang ada pada kepala elektroskop mengalir menuju ke daun elektroskop. Ingat, muatan yang tidak senama tarik-menarik, muatan senama tolak-menolak. Yang mendekati kepala elektroskop bermuatan negatif, maka muatan negatif yang ada pada kepala elektroskop menjauh. Menuju kemana? Menuju ke daun elektroskop. Jadi bukan berarti muatan positif dari daun elektroskop menuju ke kepala elektroskop, tidak. Karena yang terjadi perpindahan adalah muatan negatif atau elektron. Akibatnya daun elektroskop dua-duanya bermuatan negatif. Karena dua-duanya bermuatan negatif, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Gaya inilah yang menyebabkan daun elektroskop membuka. Itu pemahaman tentang cara kerja elektroskop. Demikian untuk pembahasan kita. Waktu kita sudah menunjukkan 08.57 sehingga akan berakhir pada pukul 9. Namun demikian, kalau ada beberapa pertanyaan nanti silakan kalian tanyakan. Namun di terakhir tayangan ini ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu membuat elektroskop sederhana. Gimana caranya? Nanti kalian kunjungi laman yang ada di slide ini, ikuti dan mudah-mudahan tidak mengalami kesulitan. Kalian videokan membuatnya dan sampai pada terakhir pembuatan tersebut. Nanti video cara pembuatan elektroskop sederhana tadi dikirim yang akan Bapak share, mungkin bisa melalui email atau bisa akan Bapak buatkan drive bersama untuk tiap kelasnya. Demikian untuk pembahasan kita tentang listrik statis dalam teknologi dan juga listrik statis pada sistem tubuh kita. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Alhamdulillah ada 71 yang ikut di dalam Meet ini. Dan
kita akan mengakhiri, namun sebelumnya kalau memang kalian ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan, tidak usah sungkan. Kalau memang nanti ada Bapak bisa menjawab, akan Bapak jawab. Tapi kalau ada yang mungkin belum bisa, tentu akan ditunda untuk pertanyaan berikutnya. Pak, mau Oke. nanya, itu tugasnya Ya, kumpulin silakan. kapan, Pak? Oh ya, tentang pembuatannya ya. Kalian Iya. akan Bapak beri waktu 10 hari. Tapi kalau lebih cepat, lebih baik. Dan nanti hari ini juga nanti akan Bapak buatkan drive bersama. Tapi mungkin ada sedikit kendala bagi peserta didik yang tidak memiliki akun dari dinas. Jadi nanti kalau yang tidak bisa ya melalui email. Itu saja. Ada lagi nak? Makasih, Pak. Ya, terima kasih. Sama-sama. Yang lainnya barangkali ada yang mau Pak, saya ditanyakan. mau nanya. Iya, silakan. Ini yang tentang min 70 negatif 70 nanovolt. Nanovolt. Itu tadi kan ya, itu pada saat apa, Pak? Terjadinya angkanya bisa Iya. Terjadinya pada saat sel saraf kita tidak sedang menghantarkan impuls. Kalau beberapa literasi menyebutkan pada saat sel saraf kita santai atau diam. Ya, lebih mudahnya mungkin dipahaminya pada saat kita sedang tidur. Memang sel saraf kita tetap aja bekerja karena kan ada sel saraf sadar dan sel saraf yang tidak sadar. Ada yang autonom, artinya dia bekerja tidak berada dalam kesadaran kita, ya kan? Seperti misalnya detak jantung, denyut jantung, kemudian gerak peristaltik usus, lambung itu kan tidak berada dalam kesadaran kita. Tetapi pada saat kita mendapatkan respon, maka akan terjadi peningkatan potensial di sistem saraf kita. Itu kurang lebih jawabannya. Bapak, tadi saya dengar ada yang min 70 kali 0,9 atau berapa ya? Oh iya. Satu, kan di situ ada tulisan 70 minus 70 NV gitu kan ya? Ya. Ya, N itu namanya nano. Nah, 1 nano sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 9. Jadi kalau 1 nanovolt itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 9 volt. Kalau dia 70 nanovolt berarti ya 70 kali 10 pangkat minus 9 volt. Jadi 1 nano itu 1/1 triliun ya. 1 nolnya 9 itu. Miliar berarti ya 1 miliar. Jadi 1/1 miliar. Itu maksudnya. Kalau yang lebih atasnya kan namanya mikro. Jadi kalau 1 mikro itu 1 kali 10 pangkat minus 6. Makanya kemarin ada 1 mikrokolom. Berarti 1 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Begitu ya. Ada lagi? Udah, Pak. Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. 1 piko itu berapa meter ya, Pak? 1 apa? 1 piko. Piko. Nah, kalau piko itu 10 pangkat minus 12.
Jadi kalau 1 pikometer Pak, terima kasih. itu berarti 1 kali 10 pangkat minus 12. Begitu. Ada lagi, nak? Terima kasih. Halo. Ya. Ada yang Di mau mic. ditanyakan lagi? Iya. Ya, silakan. Iya. Nah, untuk mengingat kembali, tentu kalian bisa membuka materi yang sudah Bapak share ya di Classroom. Kalau nanti ada yang tidak ikut Classroom akan Bapak share di grup WA. Itu, nak, karena sudah menunjukkan pukul 9:05 sesuai dengan jadwal untuk PJJ mata pelajaran IPA sampai jam 9, karena nanti kalian istirahat, kemudian akan dilanjutkan dengan mata pelajaran yang lain. Hanya saja mungkin yang perlu Bapak sampaikan, karena ada keterbatasan jumlah peserta di dalam Meet, maka akan selalu Bapak bagi 2, walaupun saya yakin tidak akan bisa ikut semua, tetapi paling tidak lebih banyak. Demikian, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan bersama-sama yang muslim membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dan melanjutkan untuk PJJ berikutnya. Dipersilakan luar atau meninggalkan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih, Pak.